Misalnya, kalau teman-teman lihat di bank, itu dalam mengelola data nasabah gitu ya, tabungan, transaksi dan lain-lain, itu semuanya sudah menggunakan basis data, ya. Jarang sekarang yang mungkin sudah masih menggunakan manual ya, apalagi bank gitu ya. Bank mungkin sekarang udah hampir semuanya menggunakan basis data elektronik yang pastinya ya. Nah, lalu contohnya rumah sakit ya, dalam mengolah data pasien, histori rawat jalan gitu ya, atau rawat inap, dokter dan lain-lain. Bayangkan kalau tidak ada basis datanya, tiap kita datang ke rumah sakit kita harus daftar lagi gitu ya, karena tidak ada basis datanya. Tapi biasanya kalau di rumah sakit sudah ada data pasiennya. Jadi kalau teman-teman datang ke rumah sakit, besoknya datang lagi, kita bisa lihat histori rawat kita gitu ya. Jadi semuanya sudah terdata dengan baik menggunakan basis data. Atau contohnya di sekolah gitu ya, dalam mengolah data guru, pelajar, mata pelajaran, dan lain-lain, itu semuanya ada basis datanya. Jadi kita bisa lihat daftar pelajarannya, gurunya siapa aja, mata pelajarannya, kapan waktunya, dan lain-lain, itu dengan mudah. Lalu contohnya yang sekarang lagi populer misalnya toko online, itu juga dalam mengolah data seperti pelanggan, penjual, barang, pembelian, pengiriman gitu ya, dan masih banyak hal yang lainnya, itu sudah disimpan dalam basis data gitu ya. Jadi pengelolaan datanya itu lebih gampang. Buktinya kalau teman-teman buka toko online, teman-teman bisa lebih gampang gitu ya mencari data barang gitu ya, mencari per kategori gitu ya, dan semuanya itu sangat mudah. Itu karena memang sudah ditata dengan baik di dalam basis datanya. Jadi ini pengenalan tentang basis data. Change in weather and air pollution affect your health. Sekarang kita bahas tentang sistem basis data. Basis data atau database perlu ada yang melakukan pengolahan datanya, gitu ya. Kalau misalnya kita simpan di dalam folder secara manual, mungkin itu pengelolanya adalah kita, gitu ya. Jadi manual. Nah, tapi sistem basis data yang kita bahas sekarang itu pastinya adalah ada aplikasi yang melakukan pengolahan datanya. Jadi semuanya dilakukan atau diolah secara otomatis ya oleh si aplikasinya. Jadi kita nanti hanya perlu memerintahkan si aplikasinya. Nah, pengelola basis data itu adalah sebuah program atau aplikasi ya, atau istilahnya itu adalah software atau juga perangkat lunak. Nah, gabungan aplikasi pengolah basis data gitu ya, kita sebut namanya adalah sistem basis data, atau lebih populer dinamakan database management system. Jadi kalau basis data itu adalah datanya,